Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS, kali ini Kak Min akan membahas tentang honorer tendik yang tidak terdaftar dalam pendataan BKN masih tetap dapat mengikuti seleksi PPPK tahun 2024. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Keresahan yang dirasakan oleh sejumlah tenaga kependidikan menjelang seleksi CPNS maupun PPPK. Kekhawatiran honorer tendik yang tidak terdaftar dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021 terkait tidak dapat mengikuti seleksi CPNS atau PPPK yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah masalah serius. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaktahuan status kepegawaian mereka oleh BKN atau masalah administratif lainnya. Bagi para honorer tendik yang tidak terdaftar dalam pendataan BKN atau tercecer, ada opsi untuk mengikuti seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Program PPPK ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, telah mengonfirmasi bahwa honorer tendik yang tercecer atau tidak terdaftar dalam pendataan BKN tetap dapat mengikuti seleksi PPPK tahun 2024. Honorer tendik yang tercecer ini akan menggunakan data pokok pendidikan Dapodik. Sebab Dapodik juga bisa menjadi database. Penggunaan data pokok pendidikan Dapodik untuk mengelola informasi honorer tendik yang tercecer memang bisa menjadi solusi yang efektif. Dapodik merupakan sistem basis data nasional yang dikembangkan untuk menyimpan data pendidikan secara terpadu, mencakup informasi tentang siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia. Pernyataan Dirjen Nunuk mengenai kuota PPPK 2024 untuk tendik menunjukkan komitmen Kemendikbudristek dalam memberikan kesempatan bagi honorer tendik untuk mendapatkan status kepegawaian melalui mekanisme PPPK. Kemendikbudristek telah menyiapkan kuota sebanyak 82.000 formasi PPPK untuk tendik. Hal ini mencakup berbagai tingkatan pendidikan mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, D3, hingga sarjana. Dengan demikian, ada peluang bagi honorer tendik dengan berbagai latar belakang pendidikan untuk mengikuti seleksi dan mendapatkan status kepegawaian. Proses pengisian formasi PPPK akan dilakukan oleh Pemda yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di wilayah masing-masing. Ini termasuk memilih kandidat yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dirjen Nunuk menjelaskan bahwa pengusulan formasi PPPK untuk tendik diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorer, terutama yang termasuk dalam prioritas 1, P1, honorer K2, dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan pengakuan dan kesempatan kepada honorer tendik yang telah lama mengabdi. Herlambang Susanto dari DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK 2I, mengungkapkan bahwa masih banyak rekannya yang tercecer. Artinya mereka tidak terdaftar dalam pendataan BKN tahun 2021. Ini menyoroti masalah yang seringkali dihadapi oleh honorer tendik, di mana mereka belum terakomodasi dalam sistem pengangkatan atau pengakuan resmi sebagai tenaga pendidik. Pernyataan dari Herlambang Susanto menyoroti ketidakpastian dan kekhawatiran yang dirasakan oleh honorer tendik,
khususnya penjaga sekolah, dalam proses pengangkatan menjadi PPPK tahun 2024. Herlambang menegaskan pentingnya bahwa honorer tendik, termasuk penjaga sekolah, berharap untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengangkatan menjadi PPPK. Mereka merasa telah mengabdi dalam bidang pendidikan selama beberapa tahun dan karenanya menginginkan pengakuan yang setara dengan tenaga pendidik lainnya. Herlambang menyampaikan bahwa banyak honorer non-K2 tendik tidak dapat masuk dalam pendataan BKN tahun 2022 karena beberapa formasi jabatan dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa proses penghilangan formasi jabatan dapat berdampak langsung pada keanggotaan dan pengakuan hukum bagi honorer yang terkait. Sebanyak 246 formasi, termasuk untuk jabatan seperti penjaga sekolah, dilaporkan hilang dalam proses pendataan tersebut. Kehilangan formasi ini berpotensi mengurangi kesempatan bagi honorer tendik untuk mendapatkan pengakuan resmi dan akses terhadap hak-hak yang setara dengan pegawai negeri lainnya. Selama pendataan berlangsung, muncul isu bahwa 3 kategori honorer, yaitu satuan pengaman, tenaga kebersihan, dan driver, akan di-outsourcing. Outsourcing ini dapat mengancam status pekerjaan dan keberlangsungan karir bagi honorer dalam kategori tersebut, serta mempengaruhi stabilitas tenaga kerja dalam sektor pendidikan. Banyak yang menyamakan penjaga sekolah dengan tenaga kebersihan. Padahal, penjaga sekolah hampir meliputi 3 kategori tersebut, ungkapnya. Pagi hari penjaga sekolah menjadi pramusaji, dan menjelang siang menjadi kurir atau pengirim surat antara sekolahan dan dinas terkait. Sore hari menjadi tenaga kebersihan, seperti membersihkan kelas dan lainnya, serta malam tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Namun, lanjutnya, saat itu ada beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan. Caranya dengan mengubah SK jabatan ataupun memasukkan dalam formasi yang ada, misal tenaga administrasi. Teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini, bila diberi kesempatan ikut pengangkatan, menjadi PPPK paruh waktu pun sangat senang dan gembira, terangnya. Herlambang Susanto menyoroti pentingnya kejelasan status bagi honorer tendik saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Kejelasan status menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan honorer tendik. Dengan memiliki status yang jelas, honorer tendik dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap tunjangan, jaminan sosial, peluang pengembangan profesional, dan fasilitas lainnya yang mungkin tidak tersedia bagi mereka saat ini. Ketidakjelasan status dapat menciptakan ketidakpastian dalam karir dan kehidupan sehari-hari honorer tendik, termasuk dalam hal keamanan kerja, pengakuan legal sebagai tenaga pendidik, serta peningkatan gaji atau tunjangan yang sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya dalam bidang pendidikan. Demikian penjelasan honorer tendik yang tidak terdaftar dalam pendataan BKN masih tetap dapat mengikuti seleksi PPPK tahun 2024. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.